dari Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, beliau berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dulu ada 3 orang dari umat sebelum kalian berjalan untuk suatu hajat. Kemudian mereka mendapatkan sebuah gua yang dapat dimanfaatkan untuk berteduh. Maka mereka pun masuk ke dalamnya. Kemudian tiba-tiba sebongkah batu besar dari atas bukit menggelinding dan menutupi pintu gua itu, sehingga mereka tidak dapat keluar. Lalu mereka berkata, sesungguhnya tidak ada yang dapat menyelamatkan kamu sekalian dari bencana ini kecuali bila kamu sekalian berdoa kepada Allah tabaraka wa taala dengan menyebutkan amal-amal saleh yang pernah kalian perbuat. Maka salah seorang di antara mereka mulai berdoa, ya Allah, saya mempunyai ayah ibu yang sudah tua renta. Saya biasa mendahulukan mereka memberi minuman susu kepada keduanya sebelum saya memberikannya kepada keluarga dan budak saya. Pada suatu hari saya terlambat pulang dari mencari kayu dan saya mendapatkan keduanya sudah tidur. Saya terus memerah susu untuk persediaan minum keduanya. Karena saya mendapati mereka berdua telah tidur, maka saya pun enggan untuk membangunkan mereka, ya Allah. Dan saya juga tidak suka memberi minum susu itu baik kepada keluarga maupun kepada budak sebelum saya memberi minum kepada ayah bunda saya itu. Maka saya menunggu ayah bunda hingga terbit fajar, barulah keduanya bangun, sementara anak-anak saya menangis. Mereka mengelilingi kaki saya. Setelah mereka bangun, saya berikan minuman susu kepada keduanya tersebut. Ya Allah, jika saya berbuat seperti itu karena mengharapkan wajah-Mu, maka geserkanlah batu yang menutupi gua ini untuk kami. Maka dengan seketika bergeserlah sedikit batu itu, tetapi mereka belum bisa keluar dari gua tersebut. Kemudian yang lainnya berdoa, ya Allah, sesungguhnya saya mempunyai saudara sepupu yang sangat saya cintai, yang pada riwayat yang lain dikatakan saya sangat mencintainya sebagaimana lazimnya orang laki-laki mencintai seorang perempuan. Kemudian saya ingin berbuat zina dengannya, tetapi dia selalu menolaknya. Selang beberapa tahun dia tertimpa kesulitan, kemudian datang kepada saya dan saya berikan kepadanya 120 dinar dengan syarat dia harus mau bersebadan dengan saya, dan dia pun setuju. Ketika saya sudah menguasainya, yang pada riwayat lain dikatakan, kemudian ketika saya berada di antara kedua kakinya, dia berkata, takutlah kamu kepada Allah, dan jangan kau robek selaput darahku kecuali dengan hak. Maka saya meninggalkannya, ya Allah, padahal dia adalah seorang yang sangat saya cintai, dan saya telah merelakan emas yang saya berikan kepadanya. Ya Allah, jika saya berbuat seperti itu karena mengharapkan wajah-Mu, maka berilah kami jalan keluar dari apa yang kami hadapi ini. Maka bergeserlah batu itu, tetapi mereka belum bisa keluar dari gua itu. Kemudian orang yang ketiga pun berdoa, ya Allah, saya dulu mempekerjakan beberapa karyawan dan semuanya saya gaji dengan sempurna, kecuali ada seorang yang pergi meninggalkan saya dan tidak mau mengambil gajinya terlebih dahulu. Kemudian gaji itu saya kembangkan sehingga menjadi banyak. Selang beberapa lama dia datang kepada saya dan berkata, wahai hamba Allah, berikanlah gaji saya yang dulu itu. Saya pun berkata kepadanya, semua yang kamu lihat itu, baik onta, sapi, kambing maupun budak yang mengembalakannya adalah gajimu. Dia pun berkata, wahai hamba Allah, janganlah engkau mempermainkan saya. Saya pun menjawab, saya tidak mempermainkan kamu. Kemudian dia pun mengambil semuanya dengan tidak meninggalkan sisa sedikit pun untuk saya. Ya Allah, jika saya berbuat itu karena mengharapkan wajah-Mu, maka berilah kami jalan keluar
dari apa yang kami hadapi ini. Lalu batu itu pun bergeser dan mereka bisa keluar dari dalam gua dan meneruskan perjalanan. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim serta Imam Ahmad bin Hanbal. Hadisnya sahih. Ikhwafillah sekalian yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, pelajaran apa yang bisa kita petik? Pelajaran apa yang bisa kita petik dari kisah yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih ini? Yang pertama, kita dianjurkan untuk membacakan doa kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat-saat genting dan kritis. Karena Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa kita. Allah tabaraka wa taala berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum," dalam surah Ghafir ayat 60. Dan Rabb berfirman, "Berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu." Hadis ini juga dijadikan dalil tentang doa dengan amal saleh, yaitu bertawassul dengan amal saleh. Dan ini adalah di antara tawassul yang disyariatkan. Mungkin kita pernah berbuat kebaikan dan kita berada di kondisi genting, maka kita dibolehkan bertawassul dengan amal saleh yang pernah kita lakukan. Kemudian yang ketiga, bahwasanya takwa itu sangat mempengaruhi keselamatan seseorang, terutama ketika berhadapan dengan situasi yang genting dan cobaan yang berat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Talaq, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Dan di antara bentuk ketakwaan sebagaimana dijelaskan di hadis tadi adalah berbakti kepada orang tua, menjaga iffah, menjaga diri dari yang terlarang, menjauhkan diri dari yang haram, menepati janji, menunaikan amanah, dan mudah dalam bermuamalah. Itulah di antara yang bisa kita petik dari hadis tadi. Apakah kita bisa mengamalkannya? Apakah kita menunggu cobaan itu benar-benar berat kemudian kita berdoa kepada Allah? Tidak ya ikhwah. Kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Ketika kita berhajat kepadanya, janganlah ragu untuk berdoa kepadanya. Dia pasti mendengar doa-doa kita.